sanksi atau hukuman bahwa akun kita akan dibukukan gitu. Biasanya dalam kurun waktu 28 hari. Kemudian poin penalti itu masuk, teman-teman bisa mengajukan banding di poin penalti tersebut. Terima kasih sudah klik video Alfi Mokusuru and happy watching. Hai semuanya, terima kasih sudah mengklik video Alfi Mokusuru. Buat teman-teman yang baru aja mampir atau nggak sengaja lihat video ini di beranda teman-teman semua, kalian bisa cek di bagian playlist. Ada beberapa pembahasan di YouTube channel Alfi Mokusuru ini. Dan mostly di YouTube channelku ini aku banyak membahas tentang jualan online. Entah itu bagi pemula, terus atau hanya sekedar sharing dan juga problem solving. Dan masih ada berapa lagi. Nah, jika sekiranya teman-teman itu minat dengan bahasan yang aku sebutkan tadi, boleh banget cek di bagian playlist untuk mendapatkan info selanjutnya. Sesuai judulnya, kali ini aku akan membahas, ini tuh ada pertanyaan dari teman kita sebagai seller. Ini keterlambatan pesanan 2 kali, apakah kena poin penalti ya? Sebelumnya teman-teman yang baru mulai di Shopee atau jualan itu mungkin asing dengan poin penalti, tapi kalau semuanya sudah lama di Shopee mungkin juga bertanya poin penalti itu apa, kok kayak sepak bola gitu ya. Poin penalti itu biasanya diberikan kepada seller atau penjual yang ada di Shopee, dimana seller ini melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan ketika jualan di Shopee gitu. Dan tingkatannya itu beda-beda dari 0 sampai 5 poin penalti. Itu tingkatannya dan hitungannya itu maksimal sampai 15 poin penalti, yakni sampai akun dibekukan. Jadi 15 poin penalti itu kita mendapatkan sanksi atau hukuman bahwa akun kita akan dibukukan gitu. Biasanya dalam kurun waktu 28 hari. Tentang keterlambatan pesanan 2 kali apakah mendapatkan poin penalti, teman-teman bisa perhatikan bagaimana tingkat keterlambatan pengiriman dihitung. Batas waktu pengiriman dihitung dari masa dikirim dalam dengan mempertimbangkan hari, libur, dan masa operasional jasa kirim yang digunakan. Kata-kata dikirim dalam itu bisa teman-teman cek di bagian orderan teman-teman semua, masuk ke toko saya, terus kemudian masuk di orderan atau pesanan. Di sana ada bar yang namanya perlu dikirim. Teman-teman klik di sana, nanti akan muncul kayak ada tulisan dikirim dalam. Bisa dicek oleh seller. Pengiriman pesanan yang terlambat dapat menyebabkan peningkatan pengembalian dan juga pengembalian dana. Nah, biasanya kalau semuanya keterlambatan pengiriman, kita lupa nih untuk memproses pesanan atau orderan ini. Nantinya itu tanpa kita sadari, kalau kita gitu nggak ngeh kalau ada orderan, biasanya ada langsung sistem dari Shopee yang mengetahuinya bahwa ini tuh harusnya sudah dikirim tapi ternyata nggak dikirim-kirim dalam mungkin jangka waktu 2-3 hari. Akhirnya pengembalian dana secara otomatis dari Shopee akan dilakukan. Jadi kalau semuanya sudah begitu, itu namanya sudah terbatalkan. Teman-teman nggak perlu yang namanya mengirim produk tersebut. Tetapi hati-hati saja kalau semuanya ini terlalu sering berulang-ulang, nantinya teman-teman akan mendapatkan poin penalti dari Shopee. Jadi jangan heran ketika ada orderan kok tiba-tiba ordernya hilang. Kemungkinan teman-teman nggak langsung diproses dan orderannya tiba-tiba dibatalkan oleh Shopee secara sistem. Untuk produk yang non pre-order, jadi tanpa pre-order, itu masa untuk pengemasan atau pengirimannya itu 2 hari. Sedangkan produk pre-order itu bisa dalam waktu 7-30 hari, tergantung produknya apa. Contoh produknya itu custom dan mungkin agak ribet atau sulit untuk pembuatannya, itu ada jangkanya sendiri. Kalau semuanya terhitung rumit, nantinya boleh sampai maksimal itu 30 hari. Yang perlu teman-teman garis bawahi di sini adalah teman-teman patut memperhatikan batas waktu pengiriman, dan itu ada di bagian tadi yang aku jelaskan di perlu dikirim orderannya itu, batas dikirimnya itu kapan, agar terhindar dari poin penalti di mana yang disebabkan oleh keterlambatan pengiriman. Di tab perlu dikirim, teman-teman bisa melihat batas waktu untuk pengiriman produk ini dengan jelas. Nah, di sini ada tulisannya kayak mohon dikirim atau diatur pick up sebelum tanggal, nanti akan tertera tanggalnya untuk menghindari keterlambatan pengiriman. Nah, itu bisa teman-teman perhatikan ya. Ketika ada orderan, coba dicek langsung orderannya itu harus diselesaikan atau diproses tuh kapan. Untuk perhitungannya, yakni jika toko
teman-teman itu memiliki 100 pesanan yang terlambat dikirim dari total 1000 dalam 7 hari terakhir, maka tingkat keterlambatan pengiriman toko teman-teman itu adalah 10% dari orderan yang diterima. Nah, penjual akan mendapatkan 2 poin penalti. Jadi hitungannya kalau semuanya teman-teman itu terlambat mengirim orderan sebanyak 10%. Kasusnya adalah ketika teman-teman itu mendapatkan 1000 orderan, terus kemudian terlambat untuk mengirim ordernya itu 100 pesanan dari 1000 itu, nah itu terhitung berarti teman-teman itu tidak mengirim atau keterlambatan pengirimnya itu adalah 10%. Nantinya teman-teman akan mendapatkan poin penalti 2. Jadi rumusnya adalah 100 pesanan terlambat per 1000 total pesanan terkirim sama dengan 10% tingkat keterlambatan pengiriman. Sebagai catatan, total pesanan terkirim itu tidak termasuk pesanan dari luar negeri. Jadi teman-teman itu perlu tahu di Shopee itu ada yang Shopee luar negeri, kayak kita tuh bisa diakses tokonya sampai Singapura, terus kemudian Malaysia, Thailand, pokoknya di mana toko kita itu sudah masuk Shopee Export. Syarat penilaiannya itu minimal memiliki 2 pesanan dan juga kalau semuanya jumlah pesanan itu kurang dari 2 tidak akan terhitung dalam tingkat keterlambatan pengiriman. Pesanan yang terlambat dikirimkan oleh jasa kirim ke pembeli tidak termasuk dalam perhitungan tingkat keterlambatan pengiriman. Makanya di sana itu teman-teman ketika mendapatkan poin penalti itu bisa mengajukan banding. Nah, untuk pengajuan banding itu beragam sekali. Kalau semuanya sebagai contoh, teman-teman itu sudah mengirimkan produk atau pesanan kepada jasa kirim, tetapi jasa kirim itu terlambat untuk memprosesnya dan sehingga ada keterlambatan pesanan yang diproses, kemudian poin penalti itu masuk, teman-teman bisa mengajukan banding di poin penalti tersebut. Kalau semuanya ini pertanyaannya keterlambatan pesanan 2 kali apa kena poin penalti, itu tergantung pesanan 2 kali itu apakah dua pesanan. Kalau 2 pesanan ya tadi tinggal menghitung, kalau semuanya dalam 1 minggu itu ternyata teman-teman itu mendapatkan cuman 2 atau 4 pesanan, itu bisa jadi teman-teman bisa mendapatkan poin penalti dari Shopee. Kalau semuanya itu produknya pre-order masih aman ya, karena sampai 30 hari. Jadi tergantung teman-teman itu produknya apa dan kasusnya seperti apa. Mungkin itu yang bisa aku share kali ini. Jika teman-teman masih ada pertanyaan, klik dan saran boleh banget tulis di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat silahkan share ke orang sekalian. Jangan lupa juga subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Keep sharing, semoga bermanfaat and see you next time.